Di akhir pekan di hari Sabtu ini, saya mau berbagi dengan saudara satu pengajaran firman yang saya berikan topik, judulnya adalah Tuhan yang membangun. Anda mesti mengerti kerinduan Tuhan, sifatnya Tuhan adalah selalu Dia ingin membangun kehidupan kita itu jadi baru. Ya, bukan merenovasi tapi selalu Dia ingin membangun gitu ya. Mari kita baca ayatnya ya. Yeremia pasal 31, kita baca ayat 27 dan 28. Saya akan baca pada bagian ayat 27 dan Anda dan saya sama-sama kita baca di ayat 28 ya. Saya baca di ayat 27 dalam Kejadian 31, begini kata firman Allah. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Sama-sama ayat 28, 2 dan 3. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, sejujurnya ayat ini bikin kita bingung. Tuhan yang kita percaya, yang kita ikuti, yang kita sembah, kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Terutama kita hamba-hamba Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, memang seluruhnya kami abdikan hidup kami kepada Tuhan. Kadang kita bingung ikut Tuhan. Kalau saya baca 28, ketika pertama kali Tuhan berikan ayat ini kepada saya pun bingung gitu. Saya tertarik dengan kata-kata ini, kata mencabut, ada kata merobohkan, ada kata meruntuhkan, ada kata membinasakan, bahkan yang terakhir mencelakakan gitu. Tetapi di saat yang sama Tuhan berkata, aku juga yang menjaga kamu, membangun hidupmu, bahkan menanam hidupmu. Bingung kan saudara ya? Sejujurnya ketika kita baca ayat ini, disadari atau tidak, kita bacanya kurang enak. Dengarnya saja gak enak baca ayat ini, dengar ayat ini. Kita gak suka kata mencabut. Udah nyaman-nyaman kalau dicabut, kita gak suka dengar itu, apalagi mengalami. Sejujurnya kalau saya berkata kepada Anda, disadari atau tidak, disukai atau tidak, kita gak suka dengar kata, baca kata merobohkan. Sudah kokoh kok dirobohkan, diruntuhkan. Kadang-kadang kita merasa kok gini ya, seperti kita mengalami orang yang paling celaka. Saya ikut Tuhan kok ngalami kayak begini gitu. Tapi di saat yang sama kita bingung. Dia yang bangun hidup kita, Dia yang tanam hidup kita, ditempatkan di satu tempat. Kadang kita bingung saudara ya, antara dua kata ini kita mengikut Tuhan. Nah, sebelum saya coba menjelaskan ayat ini lebih detail sama saudara, supaya Anda nangkep apa sih maksudnya ayat ini. Kok Tuhan itu merobohkan, Dia meruntuhkan, Dia mencabut kehidupan kita. Rasanya Anda gak enak loh dicabut sama Tuhan. Kita udah merasa nyaman, happy kok di sini. Saya udah nikmati pekerjaan ini, untungnya besar. Kadang kita merasa kok seperti dicabut gitu. Kita merasa di tempat yang asing lagi. Kok gini sih gitu. Dirobohkan, diruntuhkan. Gak nyaman gitu loh. Tapi di saat yang sama Tuhan berkata, aku yang tanam kamu, aku yang membangun kamu. Bingung kan saudara ya. Nah, untuk kita memahami ayat 28 dalam Kejadian pasal 31, saya coba memulai dengan gambar dan statement ini. Saya memulai khotbah pengajaran ini dengan sebuah pertanyaan yang saya sodorkan sama saudara. Saya mau bertanya begini sama saudara. Pernahkah saudara memandang Tuhan itu sebagai pribadi yang tidak berbelas kasihan? Saya ulang sekali lagi pertanyaannya nih. Pernahkah saudara memandang Tuhan sebagai pribadi yang tidak peduli sama saudara? Tidak berbelas kasihan dalam hidup saudara? Tolong dijawab pertanyaan saya ini. Pernah gak ngalami seperti itu? Rasanya Tuhan gak peduli, rasanya Tuhan gak sayang, rasanya Tuhan tidak punya belas kasihan sama hidup saudara, sama hidup kita. Tentu jawabannya adalah pernah dan tidak pernah.
Karena saya bertanya, pernahkah saudara ngalami seperti ini? Rasanya Tuhan gak peduli. Jawabannya cuma dua kalau pilihannya. Saudara boleh menjawab pernah atau tidak pernah. Tapi sorry ya, saya berkata terus terang kepada Anda pagi ini, dengarkan saya katakan. Kalau di antara saudara menjawab tidak pernah pendeta, tidak pernah, Tuhan tidak berbelas kasihan pada saya, tidak pernah sekalipun saya merasakan Tuhan cuek-cuek tinggalkan saya. Maafkan, saya berkata terus terang sebagai pendeta yang menggembalakan Anda tiap pagi. Saya katakan, maafkan, mungkin saya kurang percaya dengan perkataan Anda. Karena gini saudara ya, di saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita mengimani Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita, dan kita berjalan bersama dengan Dia, dan selama ini kita mengerti dalam iman Kristen kita, diajar oleh firman oleh hamba Tuhan tiap hari, kita mengerti Tuhan itu baik. Ini kan masalahnya, kita semua tahu, mengerti, memahami Tuhan itu Immanuel bersama dengan kita. Kita ngerti Dia gak pernah tinggalkan kita. Kita ngerti Dia yang memulihkan hidup kita. Kita ngerti Dia baik, Dia setia dan segala macam dalam hidup kita. Lalu di satu titik saat kita berjalan dengan iman bersama Yesus, ada satu momen, ada satu titik kita mengalami peristiwa dalam hidup kita. Mau hidup kita pribadi atau mengalami keluarga kita mengalami, atau dalam segi pekerjaan, ekonomi, keuangan, ada satu titik, ada satu momen kita mengalami yang gak enak. Maaf, tiba-tiba pekerjaan kita bangkrut, tiba-tiba job kita hilang, atau segala macam dan seterusnya. Satu momen, satu titik kita ikut Tuhan, kita mengalami yang gak enak, jauh dari damai sejahtera. Kita mengalami satu situasi yang tidak ada sukacitanya, karena kita mengalami yang tidak enak. Nah, pertanyaan saya, waktu Anda ikut Tuhan, mungkin hari ini Anda sedang alami, atau di kemarin-kemarin Anda alami. Coba sekarang Anda mulai pikir. Anda yang berkata menjawab tidak pernah, coba Anda duduk diam dulu, tenang. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mundur, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, terus puluhan tahun ke belakang yang lalu, pernah gak ngalami momen titik? Iya ya, aku pernah ngalami hidup yang gak enak waktu itu. Ya, hidup kita rasanya susah, jauh dari bahagia, jauh dari namanya damai. Rasanya dicabut keadaan kita, rasanya hidup kita diruntuhkan, dirobohkan apa yang kita sudah bangun. Di momen itu, di titik kita ngalami pengalaman itu, kita ngerti Dia baik, kita ngerti Dia memberkati kita, kita ngerti Dia sayang, Dia beserta kita, Dia Immanuel. Tapi di saat titik itu kita mengalami keadaan tidak baik, keadaan susah, keadaan hancur, lebur, porak-porak dan berantakan hidup kita. Makanya saya katakan sama saudara, pernah enggak ada merasakan sepertinya Tuhan itu cuek, enggak peduli sama saudara? Doa minta tolong, Tuhan enggak jawab-jawab. Tuhan, kita teriak, buka jalan dong Tuhan, enggak dibuka-buka. Coba, pernah tidak alami seperti itu? Kalau Anda berkata tidak pernah, sorry, mungkin Anda kurang merenungkan hidupmu, mungkin saya gak percaya. Kayaknya setiap kita pernah mengalami titik itu. Nah, kalau ada di antara saudara pagi ini sedang mengalami hal seperti ini, kita ngerti Dia baik, kita ngerti Dia Immanuel bersama dengan kita, Dia beserta kita, kita ngerti Dia pembela hidup kita, Dia pahlawan peperangan memberikan kita kemenangan, kita paham itu semua. Tapi di satu titik momen pagi ini kita mengalami porak-poranda hidup kita, masalah yang rasanya gelap, tidak ada harapan. Ada udah doa, tapi sepertinya gak ditolong-tolong sama Tuhan. Ya, ada doa, tapi sepertinya belum juga dibuka pintu jalan keluar. Rasanya gak ada pemulihan. Lalu Anda mulai merasa gini, kok Tuhan gitu ya? Kok Tuhan cuek? Kok Tuhan gak peduli? Kok Tuhan rasanya gak berbelas kasihan? Nah, saya berharap kalau ada di antara saudara pagi ini mengalami momen seperti ini, momentum seperti ini, saya berharap firman Allah ini jadi jawaban buat saudara dan menolong saudara. Kadang kita merasakan seperti itu.
Untuk saudara mengerti pemahamannya, coba saudara lihat gambar ini. Ini gambar orang yang sedang merenovasi rumah. Anda pernah dong merenovasi rumah, ya? Tukang bawa palu yang besar martil, tembok rumah kita dihajar, dipukul, bak, porak-poranda itu tembok batu batanya, semennya, debunya kemana-mana. Secara pemandangan tidak menyenangkan. Itu bikin mata sepet, perih, bikin nafas sesek juga, nggak nyaman. Tapi kita sering melakukan namanya renovasi rumah kita. Apa sih renovasi? Saya pernah terangkan tentang anti renovasi. Perhatikan tambal sulam renovasi itu, iya kan? Ada yang disisakan temboknya, ada yang ditinggalkan, memang sengaja ada ditinggalkan, atau ada yang dipertahankan. Kita berkata gini, Pak Tukang, yang ini jangan dirobohkan ya. Ini ada ceritanya, sayang. Sengaja waktu kita renovasi rumah kita berkata, bagian ini jangan dirobohkan, tinggal tetap. Ini ada sejarahnya Pak. Dulu orang tua saya gini, dan segala macam cerita. Kepanjangan saya kalau saya ngomong seperti itu. Tapi kalau namanya renovasi itu cuma tambal sulam. Ada sisi-sisi bagian yang sengaja kita pertahankan, itu renovasi. Nah saya mau bilang sama saudara, tadi dari ayat yang kita baca, ya dalam Yeremia pasal 31 di ayat 28, Tuhan itu meruntuhkan, mencabut, merobohkan. Dan kemudian dia apa? Dia menanam dan membangun. Masih ingat itu ayat? Dengan lain kata saya berani simpulkan berkata bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak mengenal renovasi. Tuhan itu anti renovasi. Kita senang renovasi. Tuhan gak suka renovasi. Dia bukan tukang renovasi, dia pembangun, the builder dia. Tuhan hanya mengenal satu kata, membangun. Dia cuma membangun hidup kita, bukan direnovasi. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan itu anti renovasi? Saya berharap Anda mulai bisa menangkap di sini. Kalau sampai kita ngalami seperti, kok Tuhan cuek sih gitu. Kok Tuhan ini biarkan saya gak ditolong-tolong sih. Karena kita udah merasa kita tahu kenal dia sebagai pembela, penolong, pemberi pemulih, pemberi jalan keluar. Tapi satu titik kita mungkin merasakan, kok gak dibuka-buka jalan saya. Katanya pembela, kok belum dibela sampai hari ini. Kadang-kadang kita merasa, kok gini ya Tuhan, tunggu dulu. Karena ternyata Tuhan itu kalau meruntuhkan itu sampai runtuh, sampai roboh betul kita. Dicabut rasanya hidup kita, nggak enak loh itu. Mengalami momen di titik itu sangat tidak nyaman saudara ya. Tapi tujuan Tuhan itu sebetulnya adalah dia mau bangun kita. Mengapa Tuhan itu anti renovasi? Dia gak suka renovasi. Dia cuma kenal satu kata, aku mau bangun kamu, aku mau bangun kamu. Kalau dia bangun kita jadi sesuatu yang megah. Alasannya di ayat ini kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dari awal saya ingin berkata pada saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8, banyak orang Kristen salah dalam membaca dan salah dalam memahami Kisah 1 ayat 8 ini. Kita suka keliru loh memahami ayat ini. Sama-sama kita baca ya. Lalu saya terangkan pendek sama saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, sama-sama kita baca 2 dan 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah perhatikan baik-baik. Kalau kita baca ayat ini, Tuhan tuh suruh kita menjadi saksi, bukan bersaksi. Ada banyak orang Kristen berpikir, oh Tuhan perintahkan kita, Tuhan suruh kita untuk bersaksi. Ada banyak orang memahami ayat ini seperti Tuhan dorong kita, Tuhan suruh kita bersaksi, padahal enggak. Yang Tuhan suruh kita, Tuhan dorong kita adalah menjadi saksi. Kan jelas ayatnya, saya baca ulang sekali lagi ya, supaya kita jangan gagal memahami, jangan salah membaca mengartikan ayat ini. Saya baca ulang, jelas kok kalimatnya, bukan bersaksi tapi menjadi saksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, perhatikan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya.
Kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi saksi, bukan bersaksi. Apa bedanya menjadi saksi dan bersaksi? Coba Anda lihat ini. Kalau bersaksi itu hanya berbicara sebatas verbal, secara lisan. Lu ke gereja, Tuhan itu baik. Aku itu diubah sama Tuhan loh. Padahal orang lihat apa? Lu gak ada perubahan. Seringkali kalau kita bersaksi dengan perkataan kita, orang berkata gini, kamu bilang berubah, kamu gak ada perubahan. Hidupku lebih baik daripada kamu. Caramu dagang, cara kamu ngomong, aku lebih baik, lebih jujur dari kamu. Kamu gak jujur, kamu bilang berubah, aku gak lihat kamu ada perubahan. Makanya Tuhan suruh kita bukan bersaksi, jadi saksi dulu sebelum kita bersaksi. Menjadi saksi itu bicara tentang perubahan hidup. Makanya saya katakan Tuhan itu tujuannya ketika kita percaya pada Dia, Dia bangun hidup kita jadi baru. Jadi bangunan yang baru, ditanamnya, dibangunnya jadi baru. Bukan direnovasi tambal sulam. Banyak kita itu senangnya cuma bersaksi. Ada sih yang berubah, tapi cuma tambal sulam. Kita masih suka mempertahankan hidup lama kita. Ada bagian-bagian yang kita suka tetap kita pertahankan. Yang ini jangan, aku suka ini, padahal Tuhan gak suka. Saya suka menyebut dengan istilah, kita itu jadi bangunan rumah Allah, bangunan yang nanggung. Ada tahu bangunan yang nanggung? Dari depan kelihatan baru, bagian dalamnya cuma tambal sulam. Oh ini yang lama, oh ini yang lama. Yang lama tetap dipertahankan. Sementara Tuhan anti renovasi. Tuhan mau bangun kehidupan kita betul-betul jadi baru. Makanya kenapa ketika kita bersaksi kepada banyak orang, jadi banyak batu sandungan. Orang berkata apa? Aku enggak mau ke gereja, aku enggak mau percaya pada Yesus. Kamu aja kayak gitu kok. Aku lebih baik daripada kamu, hidupku lebih baik daripada kamu. Karena orang tidak melihat perubahan dalam hidup kita. Yang dunia nantikan hari ini adalah satu kehidupan Kristen, kekristenan yang betul-betul jadi bangunan yang baru. Itu yang Tuhan rindukan. Makanya saya katakan jadi Roh Kudus tinggal dalam hidup kita bukan untuk merenovasi hidup kita, tapi untuk mengubah total hidup kita. Jadi Tuhan gak mau ada dipertahankan. Kita sukanya renovasi kan tambal sulam. Kalau itu bangunan rumah saudara no problem, boleh-boleh saja. Tapi tidak untuk bangunan rumah rohani kita. Tuhan gak mau renovasi. Roh Kudus diberikan kepada kita memang dibangun total jadi manusia yang baru. Ya, untuk meneguhkan ayat ini, saya tambahkan ayat ini sama saudara. Tuhan itu luar biasa. Saya baca ini ayat-ayat ya, saudara perhatikan kalimat demi kalimat, Dia baik buat kita. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28 saya baca ayat ini. Perhatikan baik-baik. Ingat saja, ini kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Apalagi tidak banyak orang yang berpengaruh. Itu kehidupan kita di masa lalu. Biasa saja kita. Tidak banyak orang yang terpandang. Kalau hari ini Anda terpandang itu karena Tuhan. Dulu kita biasa saja. Sekarang Tuhan angkat hidup saudara semua karena Tuhan yang bangun hidup kita. Ujungnya kita dibangun. Dulu biasa kok. Paulus ingatkan lewat firman kepada kita pagi ini. Apalagi lihat ayat 27. Tetapi jelas ini ya, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Lihat ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, gak ada artinya, dipilih. Ada banyak kata dipilih. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Yang bodoh dipilih. Yang tidak terpandang dipilih, yang tidak punya hikmat dipilih. Kita yang biasa saja dipilih, diambil Tuhan, dipakai Tuhan, dibangun jadi baru. Anda nangkap sesuatu nggak dalam ayat ini? Saya jujur ya, ketika Tuhan singkapkan ayat ini pada saya itu nangis.
Kenapa saya nangis? Saya ingat hidup saya. Saya kalau baca ayat ini, saya simpulkan gini. Bagi saya Tuhan itu bukan cuma Bapak yang baik. Bagi saya merasa Tuhan itu seperti pemulung bagi diri saya. Dia pungut saya, dia ambil diri saya. Tuhan itu kayak pemulung loh dalam ayat ini kalau ada ngerti. Kita yang bodoh, kita nggak punya pengaruh, kita yang hina, kita yang rendah, bisa memalukan orang-orang yang tinggi. Ya, saya dulu nggak pernah berani bercita-cita, punya cita-cita jadi pendeta. Yang pertama, karena kehidupan di masa lalu saya masa muda. Yang kedua, memang saya tidak pandai berbicara. Makanya kalau saya lihat ayat ini, saya rasanya mau nangis. Ingat kehidupan lalu, pintar ngomong juga kagak gitu. Hari ini kalau teman-teman masa lalu saya ketemu sama saya, bahkan saya pernah baca salah satu chatting, berapa kali chatting. Itu kemungkinan teman-teman saya sekolah, tapi pakai nama inisial. Dia berkata begini di chatting YouTube. Dalam khotbah hari Minggu itu kayaknya. Beberapa hari Minggu ada teman saya yang nonton. Berkata gini, ini kamu Sinyo ta? Karena teman-teman saya dulu panggil saya Sinyo. Ini kamu Sinyo ta? Pendeta Yohanes. Ya. Apa betul ini kamu jadi pendeta? Aku tidak percaya kamu jadi pendeta. Masa kamu jadi bisa khotbah seperti ini? Kamu bisa ngomong dengan seperti itu tentang Tuhan. Banyak teman saya nggak percaya loh. Makanya kalau saya baca ayat ini, saya ingat diri saya. Tuhan tuh kayak jadi pemulung dalam hidup saya. Dia pungut saya, dia ambil saya. Saya yang gak berani bercita-cita jadi pendeta. Saya bisa ngajar saudara, itu siapa saya gitu loh. Anda lihat ini Tuhan, saudara ya. Dia begitu dia bangun kehidupan kita. Orang itu pangling, ini kamu tak gitu. Kok bisa ngomong begitu? Kok kamu jadi berubah kayak gini sifatnya? Orang bingung loh saudara. Coba Anda pahami gambar ini. Seperti gambar ini ya, ulat itu menjadi kupu-kupu. Saya mau kasih tahu, ini bukan renovasi. Ini tapi baru total. Ini dibangun baru total. Ini bukan renovasi. Jalannya beda, tingkah hidupnya beda, cara hidupnya beda. Ulat sama kupu-kupu jalannya beda, cara hidupnya beda. Udah beda. Yang satu jalan kelugit-kelugit, orang Jawa katakan, yang kupu-kupu terbang loh. Yang satu kupu menghindari makanan, dia cuma makan daun. Cuman jalannya pelan, kupu terbangnya cepat. Beda semuanya. Kok bisa? Ini satu perubahan bentuk yang permanen. Tapi lewat proses yang gak enak. Dia mati jadi kepompong ini ulat. Proses matinya ini gak enak. Dibikin mati gak gerak loh saudara. Ini kan seperti dicabut dari keadaan semula. Ini seperti dirobohkan, seperti diruntuhkan. Anda kalau mengalami jadi kepompong, itu tidak nyaman, itu tidak enak. Ada momen satu titik Anda ngalami, aduh kok ngalami gini. Mungkin kerjaan Anda stagnasi, tertutup jalannya. Anda mengalami kebangkrutan, Anda tubuhmu sedang sakit hari ini. Anda sudah berdoa tapi belum sembuh-sembuh. Belum dijawab doa saudara. Anda minta tolong, Tuhan belum tolong juga gitu loh. Lalu Anda mulai merasa gini, gimana sih Tuhan? Kok gak ditolong-tolong? Kita mulai merasa gini dalam hati saya. Dalam hati kita merasa gini, kok Tuhan gak ada belas kasihan ya? Kok Tuhan gak peduli sama saya? Apa Tuhan udah gak cinta? Nah seringkali ketika kita dalam proses menjadi kepompong, mau dirubah jadi kupu-kupu. Tuhan robah kehidupan kita, dibangun jadi baru. Manusia yang ciptaan baru Tuhan ubah kita. Apa yang kita katakan? Kita seringkali mulai tergoda untuk apa? Tinggalkan Tuhan. Makanya saya berkata, ketika Anda sedang dirobohkan rasanya hidupmu, diruntuhkan pekerjaanmu, rasanya dicabut apa yang ada pada saudara, betul-betul totally keadaannya. Saya mau ingatkan saudara, tetap bertahan dalam imanmu. Jangan tergoda tinggalkan Tuhan. Jangan tergoda mundur dari Tuhan. Tapi saya udah putus asa, pendeta Tuhan gak tolong-tolong, dia gak peduli sama saya. Tunggu dulu. Tuhan itu anti renovasi. Dia bukan sedang merenovasi hidupmu, dia sedang bangun hidupmu jadi baru. Ketika kau merasa diruntuhkan kayak kepompong, ya, rasanya dirobohkan keadaannya seperti kepompong yang mati ulat ini. Dengar baik,
nantikan tidak lama lagi engkau akan mengalami dan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Tunggu waktunya, bersabar, jangan tergoda untuk tinggalkan Tuhan. Sabar saudara. Karena ini bukan renovasi loh, perobab. Saya pernah berikan satu gambar sama saudara tentang menjadi manusia ciptaan baru. Ciptaan baru yang dibangun sama Tuhan itu bukan renovasi wajah kayak begini. Anda yang pernah dengar khotbah tentang manusia ciptaan baru pasti ngerti maksud saya ya. Di Korea Selatan itu nomor 1 di dunia soal operasi plastik wajah. Wajah yang pertama seperti ini, sorry ya, itu bisa dioperasi plastik Korea Selatan wajah jadi secantik ini. Anda pasti setuju dengan saya dong. Wajah yang kedua setelah dioperasi itu jauh lebih cantik. Tapi ini renovasi. Cuman wajahnya, tapi semuanya tetap tubuh yang sama. Hatinya tetap sama yang lama. Ini renovasi. Tuhan bukan renovasi. Sama dengan gambar ini. Ini renovasi loh. Yang kedua ganteng. Makanya kemarin sempat heboh juga ya. Ibu negara Korea Selatan sangat cantik. Itu memang cantik asli atau juga gak ngerti saya saudara ya. Saya gak berani ngomong. Tapi memang Korea Selatan terkenal dengan cantik-cantik. Pernah terjadi lomba finalis Ratu Kecantikan Korea Selatan itu wajahnya hampir sama. 2018 itu saudara ya. Hanya model rambut yang beda. Kenapa? Ya semuanya operasi plastik, berarti dokternya sama, pabriknya sama, semua juga sama. Korea Selatan terkenal yang namanya operasi plastik, tapi direnovasi. Tuhan bukan renovasi kita. Lihat ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo sama-sama kita baca ayat-ayat ini, kata-kata firman. Perhatikan baik-baik, 2 dan 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bukan renovasi ya, Tuhan anti renovasi. Orang-orang dalam Kristus, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Tuhan itu bukan merenovasi kita. Tuhan itu ingin kita menjadi satu bangunan yang betul-betul jadi baru. Ciptaan yang baru, maksudnya yang lama sudah berlalu, yang baru betul-betul datang. New species being, kata bahasa Inggris, ciptaan baru. Spesies yang betul-betul baru, bentuknya berubah semua. Bukan sebuah bangunan yang nanggung, kelihatan bagus tapi dalamnya sama. Masih ada kekurangan hidup lamanya, tidak jujur tetap tidak jujur gitu ya. Mabuk tetap mabuk, judi tetap judi. Tapi di luarnya, oh ke gereja, puji Tuhan, haleluya. Tuhan gak begitu. Nah, untuk merenovasi kita jadi bangunan yang betul-betul baru, yang mulia, yang bisa menjadi saksinya Tuhan. Aku dirubah oleh Tuhan. Betul-betul Tuhan robah jadi baru menjadi saksinya Tuhan. Karena yang dunia nantikan itu bangunan kehidupan yang betul-betul baru. Baru itu maksudnya begini loh. Coba Anda lihat gambar berikutnya. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata untuk baru. Neos dan kainos. Neos itu baru dalam arti dari tidak ada menjadi ada. Betul-betul baru, itu neos. Tapi ada kata kainos. Kainos itu baru tapi dari keadaan yang lama. Paulus yang sama. 2 Korintus 5:17 ini kan kesaksian Paulus. Kehidupan lamanya dulu. Dia berkata begini, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Paulus berkata apa? Paulus yang sama, orang yang sama. Tapi diperbaharui sama Tuhan sampai yang lamanya gak ada. Dia betul-betul jadi manusia baru. Nah itu kainos. Yohanes yang sama. Ya, mungkin namamu Markus yang sama. Namamu siapa? Hidupmu siapa? Tapi Tuhan betul-betul berubah jadi baru. Jadi ciptaan yang betul baru. Sampai orang pangling, kok kamu sekarang jadi gini ya? Nah hari ini saya mau berkata pada bagian terakhir sama saudara. Kalau ada di antara saudara mengalami satu titik, satu momen dalam hidupmu, mengalami satu keadaan yang rasanya aduh tidak ada sukacita, mengalami titik kehidupan yang sudah berdoa kok gak ditolong-tolong sih sama Tuhan. Percaya begini, Tuhan sedang membangun sesuatu yang baru dalam hidupmu, baik hidup rohani kita maupun dalam hidup pekerjaan saudara. Kalau Tuhan bikin baru itu dahsyat loh. Di balik yang Tuhan kerjakan dia punya rencana yang besar. Jadi kalau hari ini
Saudara sedang mengalami satu titik momen keadaan yang tidak enak. Dengarkan saya, tetap bertahan dalam iman. Jangan tergoda mundur dari Tuhan. Jangan tergoda gini, aku sudah gak mau mulai melayani Tuhan, aku gak mulai ke gereja lagi. Jangan tergoda, tetap kuat imanmu. Sebab ternyata ketika Tuhan sedang meruntuhkan, Tuhan rasanya merobohkan, rasanya celaka yang kita alami. Kok gini sih saya anak Tuhan? Ingat, Dia sedang menanam sesuatu yang baru dalam hidupmu, ya, dan Dia sedang membangun sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Nantikan, engkau akan lihat kemuliaan yang besar yang tak terbayangkan. Yang 1 Korintus 2:9 katakan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, kita nggak pernah timbul dalam hati kita. Kemuliaan itu yang Tuhan berikan sama saudara. Memang ada satu titik kita merasakan seperti Tuhan itu dorong runtuh semua. Renovasi itu ada disisakan, tapi kalau yang namanya bangunan dirobohkan, itu sampai fondasinya dirobohkan, kadang dicabut sama Tuhan untuk mendirikan satu rumah rohani yang baru. Saya berharap pagi ini kebimbangan sirna, yang ada hanya percaya kepada Tuhan. Saya berdoa pada satu sisi kehidupan ini tidak nyaman, tidak menyenangkan buat saudara, tetap kekuatan iman ada dalam hidup saudara. Di akhir tahun ini percaya Tuhan sanggup memulihkan, menolong setiap kita. Mari kita akan sama-sama berdoa, minta Roh Kudus boleh menjamah kehidupan setiap kita.